Saudara, polemik merebak usai pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika kemerdekaan Palestina ini diakui. Penyampaian tersebut dinilai momennya yang tidak tepat karena kekejaman Israel di tengah memuncak, saudara, di jalur Gaza tanpa kejelasan kapan kebrutalan tersebut disudahi. Kita bahas bersama dengan praktisi dan juga pengajar hubungan internasional strategi politis, Mbak Dina Prapto Raharja, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Dina. Selamat petang, Mas. Mbak Dina, apa yang Anda analisa terhadap pernyataan Prabowo Subianto di depan Emmanuel Macron bahwa Indonesia siap buka hubungan diplomatik dengan Israel kalau Palestina ini diakui oleh Israel? Saya coba mengerti pernyataan beliau itu dalam konteks domestik dulu ya. Mungkin kemungkinan besar ini konsumsinya lagi-lagi untuk dalam negeri. Jadi bukan untuk urusan luar negeri sebenarnya. Hanya kebetulan saja forumnya itu forum diplomatik saat jumpa sama Macron gitu ya. Karena kalau dilihat dari segi diplomatik, ini nggak nyambung gitu dengan suasana yang berkembang. Bahkan terburu-buru dan jadi sangat tidak tepat gitu untuk disampaikan sekarang. Yang pertama, tadi beliau menyebutkan poin misalnya bahwa Israel itu butuh perlindungan gitu kan, butuh sebagai satu negara gitu kan, butuh diakui. Nggak pernah ada masalah sebenarnya ya dengan urusan Indonesia juga gitu kan untuk melindungi apalagi mengakui Israel. Negara lain sudah mengakui eksistensi Israel kan. Jadi dan kalau bicara dalam konteks ini sedang bersama Macron, sebenarnya Uni Eropa itu adalah mitra dagang terbesarnya Israel. Jadi kalau kita lihat dari segi konteks ada 3 hal yang miss nih Presiden Prabowo. Jadi seakan-akan ini ngobrolnya kemarin persiapan rapatnya, persiapan bikin pidatonya tuh gimana gitu kan pertanyaannya. Pertama ya, di antara negara-negara Uni Eropa, Prancis itu memang sudah dalam posisi ingin segera mengakui kemerdekaan Palestina. Dan mereka menyuarakan di bulan Juni besok sudah bersama Arab Saudi menginisiasi pertemuan di PBB, General Assembly. Dan itu sebenarnya sudah dari bulan November tahun 2024, artinya bukan barang baru ya. Kalau kita di Kementerian Luar Negeri harusnya udah tahu itu perkembangan itu. Jadi agendanya itu sebenarnya dari pihak Israel itu pun khawatir dengan pertemuan itu, karena pertemuannya di New York kan. Di situ diasumsikan sudah ada dukungan implisit dari Amerika Serikat. Berarti kalau diizinkan membuat pertemuan yang agendanya jelas-jelas untuk membicarakan soal kedaulatan untuk Palestina, mengakui kedaulatan Palestina, berarti Amerika Serikat dalam posisi yang sudah meninggalkan Israel kan, memberi izin gitu untuk hal itu terjadi. Jadi menurut Anda ini pernyataannya dinilai terburu-buru, tidak tepat waktu begitu. Jadi Anda sendiri melihatnya bagaimana seharusnya Presiden bersikap atas apa yang menimpa Gaza dalam beberapa pekan terakhir ini? Yang konteks yang kedua itu sebenarnya di Eropa sendiri itu sedang terjadi perpecahan. Jadi bilang Uni Eropa itu adalah mitra dagang terbesar untuk Israel. Dan posisi Macron ini berani kan untuk mengatakan bahwa ayo dong yang lain semua di Uni Eropa itu mendukung. Minimal yang kita bisa lakukan, masih ada 9 negara nih di Eropa yang nggak setuju dengan melakukan review atas hubungan perdagangan supaya dihentikan dulu sama Israel. Dan di Dewan Keamanan PBB itu sudah ada satu statement juga bahwa modalitas dari Dewan Keamanan PBB maupun Majelis Umum PBB itu harusnya ditinjau ulang karena ada hasil temuan dari ICJ itu International Criminal ICJ ya, supaya posisi apapun yang dilakukan oleh Israel itu sebenarnya unlawful, jadi tidak berdasar, dan Israel harus segera bukan hanya meninggalkan wilayah occupied territory yang sebenarnya itu miliknya Palestina, mereka juga harus rebuilding, memperbaiki suasana di sana. Jadi apapun itu harus dianggap kembali lagi ke titik nol seperti waktu 1947. Artinya kan yang dilakukan Indonesia ini seakan-akan out of context gitu. Sudah ada perkembangan sedemikian baik di level multilateral dan kita sudah berkali-kali bilang kita mendukung multilateralisme. Kenapa kita tidak endorse dan misalnya mengatakan lebih keras negara Uni Eropa yang lain segera dukung
Prancis. Jadi menurut Anda baiknya apa sikap yang harus disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan konflik yang terjadi di Gaza ini? Bilang saja bahwa Indonesia siap mengakui kedaulatan Palestina. We have always been ready to recognize Palestine as a sovereign state. Kemudian yang kedua bahwa upaya yang dilakukan oleh Perancis itu terpuji. Saat ini harus diakui Uni Eropa belum bersatu dan ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan segera ada titik temu, misalnya kayak gitu kan. Dan yang masih gamang sebenarnya di dunia itu adalah bagaimana menghentikan suplai senjata buat Israel. Nah ini yang belum disentuh sama sekali, kok malah bicara soal proteksi buat si Israel. Itu menurut saya yang blunder tuh di situ. Kalau menurut Anda langkah-langkah Presiden Prabowo untuk mendukung kemerdekaan Palestina sendiri sudah on track menurut Anda? Belum, masih retorik, berarti kan orang sekarang aja retoriknya jadi out of context gitu kan. Jadi seakan-akan bicara tanpa melihat ada perkembangan yang sangat relevan dengan kepentingan Indonesia dan sudah sangat terbantu sebenarnya posisi Indonesia di level diplomatik itu, harusnya itu yang di-push. Nah saya bertanya juga kenapa bukan Indonesia dan Prancis misalnya ya menginisiasi atau kita punya side meeting gitu ya, nanti kita inisiasi saat PBB bulan Juni itu. Kenapa nggak seperti itu gitu loh suggestionnya atau apa tawaran dari Prabowo? Jadi menurut Anda apakah yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto ini justru nanti akan menimbulkan polemik jika kita bandingkan dengan kondisi saat ini di Gaza yang tadi ada berita tentang bagaimana mereka kesulitan mendapatkan bantuan? Kalau saya lihat memang jadi sedih juga gitu mendengarnya ya. Kalau di tingkat internasional, saya kira sih negara lain berpikirnya ini bukan satu statement yang penting untuk dipermasalahkan. Saya sih berpikirnya gitu karena situasi yang lain lebih penting gitu. Tapi buat kita yang memperjuangkan dan bicara atas nama bangsa, pernyataan ini sebenarnya sungguh sangat tidak tepat dan bahkan di level memalukan ya. Seakan-akan kenapa dunia diplomasi kita itu nggak diajak gitu untuk masuk melihat gambaran yang lebih lengkap. Kemudian dalam apa yang disampaikan Prabowo Subianto juga menyatakan tentang solusi dua negara. Kalau kita runut ke belakang ini merupakan solusi yang pernah disampaikan oleh Yasser Arafat begitu. Anda sendiri melihat ini masih bisa relevan untuk dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mendorong perdamaian di sana? Masih jelas perdamaian itu hanya bisa ada kalau ada eksistensi yang sama-sama berdaulat antara Israel dengan Palestina sesuai batas 1967 saja. Yang saat ini sedang terjadi ini kan okupasi wilayah yang sebenarnya menjadi haknya Palestina kan, dan okupasi ini memburuk gitu. Gaza itu sama sekali bukan wilayah Israel walaupun dia bilang Hamas misalnya itu menduduki wilayah-wilayah yang harusnya nggak di sipil pun dipergunakan. Itu kan sebenarnya nggak ada dasar buktinya ya. Eropa aja udah bilang bahwa itu sebenarnya nggak masuk akal dan hasil temuan ICJ tadi juga bilang faktanya itu sipil, titik gitu kan. Jadi artinya kalau kita mau kembali menegakkan rule of law, penegakan aturan internasional, kemudian kembali lagi pada hakikat bebas aktif kita di Indonesia, kita bisa mengatakan hal-hal yang konsisten aja seperti itu. Jangan tiba-tiba bicara hal yang sama sekali jadi di luar konteks. Baik, terima kasih praktisi dan juga pengajar hubungan internasional Mbak Dina Praptora Harja telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mbak Dina. Salam sehat, terima kasih.